Jadi inget di satu bagian pembicaraan bahwa Mas Abrang lagi pakai kaos apa gitu, terus di komen gitu, terus Mas Abrang kan mengatakan bahwa kita nggak bisa, ya orang baru nonton di YouTube 5 menit kita udah bisa menceritakan atau menggambarkan atau menjudge the whole story hidupnya gitu Mas Abrang. Nah ini bridge untuk masuk ke sampah digital gitu ya. Dan ini terjadi bahwa sekarang tuh gampang banget gitu ya. Pakai apa sedikit disangka begitu, gini sedikit disangka begini gitu ya. Padahal kan itu hanya bagian dari yang mungkin yang kita tahu cuma 3 atau 5 menit padahal bukan the whole story gitu. Nah, fenomena ini gimana sih Mas Abrang dan apa yang harus kita ambil pelajaran nih dari pembelajaran-pembelajaran tentang komen-komen si netizen-netizen ini gitu. Silakan Mas Abrang. Itu lemahnya, akarnya dari lemahnya akal dan lemahnya mental. Hmm. Dan itu problem endemik, maksudnya mulai menjadi pandemi di dunia kita. Ini, menurut saya gini, akarnya, kenapa manusia mengadopsi agama, kenapa manusia mengadopsi sains, mengapa manusia mengadopsi narasi tentang realitas, itu karena manusia punya kebutuhan untuk merasa paham. Hmm. Dia agar bisa mempunyai prediksi terhadap dunia. Prediksi sederhana, misalnya kalau saya loncat pasti ya jatuh ke bumi, misalnya gitu. Kalau saya kencing nggak mungkin tiba-tiba lahir uh, terbang ke langit airnya misalnya gitu. Hmm. Dia butuh beberapa, dia butuh dunia dunia yang bisa terukur sama dia agar dia nyaman hidupnya. Karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi itu nggak nyaman. Itu penuh ancaman rasanya kan gitu. Kalau kita sama anjing misalnya yang belum kenal, karena kita tidak bisa memprediksi perilakunya, kan posisinya harus selalu aware dan selalu waspada dalam arti kan gitu. Hmm. Itu posisi yang tidak enak. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak kenal, judgment, memotret dan menghakimi itu hal yang paling mudah dilakukan karena dirinya lemah menghadapi ketidakpastian. Hmm. Mending tak potret dia jadi ini aja. Oh segini, oh tak potret dia jadi ini aja. Karena dia sendiri, mohon maaf, akalnya dan mentalnya lemah untuk melihat kemungkinan bahwa manusia itu ada sekompleks dirimu. Yang kamu tahu kompleks adalah dirimu sendiri. Kamu tidak membayangkan setiap manusia itu sama kompleksnya sama dirimu. Dan ke kompleks, kalau dirimu sendiri aja susah prediksinya, melihat ketidakpastian orang lain itu kan bisa dalam tanda petik ancaman. Kalau dia apa namanya dunianya jadi apa ya model dunia jadi nggak pasti. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak pasti kemudian dia harus mengalami. Jadi mending dipotret aja nggak akurat nggak apa-apa lah. Yang penting apa hidupku lebih tenang. Aku tahu dia bangsat misalnya dengan dua kalimat itu sudah cukup paling nggak aku tahu dia letaknya di mana. Dia tidak menghargai keakurasian, dia lebih menghargai kenyamanan. Hmm. Padahal saya tadi mengatakan bahwa proses untuk mengenal diri dan tumbuh itu pasti mengalami shock dan mengalami membongkar diri itu nggak mudah dan nggak enak. Nah, orang-orang yang memang tipikalnya seperti itu, saya tidak bisa menyalahkan, tapi nggak akan tumbuh jauh dia sebagai manusia ciptaan Tuhan. Oke, ini dalam sih.